bukan dihakimi. Kayaknya Anda menghakimi. masalah pejabat dan menghakimi, partainya Mbak Grace sering deh ke Pak Anies Baswedan waktu jadi gubernur. Bahkan kadernya yang jadi caleg di Jakarta Selatan juga ngeposting foto Pak Gubernur dengan mimik badut. Bahkan dulu itu kan juga menghakimi sama. Prabowo. Prabowo. Dan ini dan bergantian. satu lagi yang perlu dikatakan. Jadi kalau kita bicara tentang adab ya kan, ada ketum PSI dulu bilang Pak Anies pembohong di depan presiden. Kemudian memberi Pak Prabowo uwet kebohongan, pemimpin pembohong, ya kan? Lalu Samara 23 Januari nulis gini, saya nggak mungkin bersama Pak Prabowo karena saya tidak mungkin berada di barisan di mana ada seorang yang sejarah kelam terhadap penculikan aktivis bangsa. Siapa itu Bang? Siapa itu Bang? Samara yang ngomong, jadi itu lebih sadis menurut saya. Itu Oke, sadis. Samara silakan. Beretika. Saya mau jawab. Iya, mungkin memang ternyata ya Pak Prabowo ternyata hatinya lembut sekali, Mas Jiwo. Sama kayak Mas Jiwo. Dari luar gitu kayaknya garang, padahal hatinya lembut seperti sutra. Nih. Saya kasih catatan bab lembut ini. Iya. Karena setelah debat tiba-tiba bicara di forum-forumnya ada kata goblok, ada kata gimana binatang aja, kalau ya buat saya itu tidak lembut. Dan kalau tidak ada bukti yang jelas, bahkan sudah dibantah ya, kalau saya tidak salah teman-teman dari Gerindra sudah mengatakan nggak ada tuh Pak Presiden menawar-nawarkan ke sejumlah partai, kemudian dari PAN juga sudah membuat pernyataan yang sama. Saya pikir kalau ini pernyataan yang tidak ada fakta yang jelas tetapi sudah diumbar dengan vulgar ke publik, maka ini adalah sebuah kebohongan publik yang harus dipertanggungjawabkan, diluruskan oleh pihak yang melontarkan hal tersebut. Dalam hal ini terkait ini yaitu Pak Sekjen PKS, karena tidak ada dasarnya sama sekali. Bahkan partai-partai yang disebut-sebut ditawari itu saja sudah memberikan pernyataan bahwa tidak ada Pak Presiden menawar-nawari nama Mas Kaisang. Jadi ini adalah sebuah kebohongan publik yang sangat disayangkan, bahwa ada figur sekelas Sekjen harusnya membuat pernyataan yang bisa dipertanggungjawabkan dengan dasar data dan fakta yang jelas. Baik. Anggapan kalau Presiden Jokowi kembali cawe-cawe pada pemilihan kepala daerah 2024 bukan sekedar isu. Faktanya, Jokowi diam-diam telah menyodorkan putra bungsunya, Kaisang Pangarep, ke berbagai partai politik untuk diusung sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta. Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Habib Abu Bakar Al-Habsyi, usai menghadiri kegiatan penutupan sekolah kepemimpinan partai. Sejauh ini, respon dari berbagai partai politik terhadap pencalonan Kaisang masih beragam. Parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju tampaknya menyambut baik, sementara parpol lainnya masih belum memberikan keputusan. PKS sendiri sudah mantap mengusung pasangan bakal Cagup-Cagup Jakarta Anies Baswedan Sohibul Iman. Menurutnya itu adalah terbaik yang diputuskan oleh PKS. Bukti keluarga Jokowi bakal cawe-cawe dikuatkan dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakebuming Raka mendampingi pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau proyek Kali Semongol Jakbar dan berkunjung ke Kelurahan Kamal Muara Jakut. Dalam kunjungannya itu, Gibran mengaku hanya ingin menyapa dan bermain bersama warga. Saat ditanya awak media soal kepentingannya mengunjungi lokasi tersebut, ia mengaku datang sebagai wali kota Solo. Usai kunjungannya dari Kali Semongol, Jakarta Barat, Heru Budi dan Gibran melanjutkan kunjungannya ke Kelurahan Kamal Muara. Kalau kita yang melihat dari jauh memang tidak bisa menutup mata, karena anak yang umur 29 tahun punya potensi untuk maju pilgub itu nggak ada di negara ini. Cuman satu orang kok. Anak 29 tahun di negara ini rata-rata masih sulit cari kerjaan, Livi. Jangankan pikir tentang gubernur, bagaimana nyicil ke rumah, S2 harus gimana, cari kerjaan itu rumit, Pak. Ini terbatas. Jadi wajar kalau kemudian ketika ada putusan MA, ini dikaitkan dengan Kaisang secara umum. Bagi saya nggak ada soal, nggak perlu juga ditutup-tutupi. Ini sudah muncul secara putusan. Cuman kalau memang peluang untuk maju dalam pilgub ini, sebut saja misalnya diambil oleh Kaisang, bagi saya itu bukan calon wakil sebenarnya yang sangat layak. Untuk ukuran ketua umum partai, untuk ukuran anak presiden, Kaisang kalau mau maju bukan calon wakil, tapi sebagai calon gubernur. Jalan itu sudah dibuatkan gitu ya untuk Kaisang. Jadi saya yakin itu pasti akan digunakan, karena kan sudah berkorban ini MA nih, masa ya nggak dipakai itu jalan kan? Berkorban ya, bahasanya berkorban ya. Nah, oleh karena itu sebetulnya Kaisang posisinya akan enak banget sebetulnya. Jadi Kaisang itu bisa memilih mau daerah mana,
Dan dengan kapasitasnya sebagai ketua umum PSI, dia bisa saja jadi menteri, gitu kan? Jadi Mas Kaisang ini enak lah dia mengatur kira-kira mau di daerah mana. Kalau kira-kira di Jakarta itu penuh ya, dia bisa tunjuk juga dia mau di mana, di Jawa Tengah atau... Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, masuk dalam daftar tokoh yang diprediksi akan maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Kaisang dianggap potensial maju dalam Pilkada DKI Jakarta, mengingat jabatannya kini sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Namun Kaisang rupanya belum cukup umur untuk mencalonkan diri sebagai gubernur. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan gubernur, bupati, wali kota, syarat minimal untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur berusia 30 tahun. Sedangkan Kaisang yang lahir pada 25 Desember 1994 belum genap berusia 30 tahun saat Pilkada DKI Jakarta berlangsung. Jalan itu sudah dibuatkan gitu ya untuk Kaisang. Ya. Jadi saya yakin itu pasti akan digunakan karena kan sudah berkorban ini MA nih. Masa ya nggak dipakai itu jalan kan? Berkorban ya, bahasanya berkorban ya. Nah, oleh karena itu sebetulnya Kaisang posisinya akan enak banget sebetulnya. Jadi Kaisang itu bisa memilih mau daerah mana, dan dengan kapasitasnya sebagai ketua umum PSI dia bisa saja jadi menteri, gitu kan? Jadi Mas Kaisang ini enak lah dia mengatur kira-kira mau di daerah mana. Kalau kira-kira di Jakarta itu penuh ya, dia bisa tunjuk juga dia mau di mana, di Jawa Tengah atau... Pilkada DKI Jakarta diperkirakan akan berlangsung pada September atau November 2024. Ada sejumlah cara yang bisa dilakukan Kaisang jika ingin maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Salah satunya dengan mengubah putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya meloloskan kakak Kaisang, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pilpres 2024. Hal itu bisa dimainkan lagi di MK dengan meminta bantuan Paman Usman. Mungkin bisa disiasati dengan pelantikan pada awal Januari 2025 sehingga memenuhi syarat. Jadi nampaknya akan ada banyak siasat jika ingin memajukan Kaisang. Dalam konteks itu, kalau Kaisang ngomong semacam itu, maka artinya sebaliknya. Oh begitu bacanya? Ya, artinya sebaliknya. Sama, Gibran juga sebelumnya sama kayak gitu juga. DNA mereka itu adalah bagaimana membuang Anies dari pusaran politik Indonesia. Itu udah DNA. Jadi apa maksudnya dari Gibran juga, dari bapaknya? Gibran sebelumnya juga bicara sama. Enggak, bapaknya apa juga? Sama juga, apalagi. Jadi saya sampai pada tingkat ini tidak rasional ya, hiperbola. Tapi ini yang saya ingin ungkapkan. Kalaupun dia ngomong api itu panas, karena dia yang ngomong saya nggak percaya. Jika Kaisang lolos mengikuti Pilkada DKI Jakarta, putra Jokowi itu dipastikan akan menjadi gubernur DKI Jakarta. Bukan hanya maju dalam Pilkada DKI Jakarta, Kaisang juga masuk dalam daftar nama tokoh yang diprediksi maju dalam Pilgub Jawa Tengah. Menurutku gini ya, secara prinsip tuh kita memang mesti mempermudah semua proses politik bagi rekrutmen kepemimpinan di semua level. Prinsipnya itu menurutku harus dipermudah. Jadi segala hal yang kemungkinan akan mempersulit warga negara untuk masuk dalam proses politik, rekrutmen kepemimpinan, termasuk batasan usia, menurutku itu memang harus dihilangkan satu persatu. Nah, tapi sekarang jadi mari kita periksa nih, apakah sistem politik dalam rekrutmen kepemimpinan sekarang betul-betul sudah mempermudah, bukan sekedar mempermudah. Najwa Shihab memberikan opininya terkait keputusan MA yang mengubah ketentuan syarat calon kepala daerah dari yang berusia paling rendah 30 tahun untuk tingkat provinsi dan 25 tahun tingkat kota kabupaten. Menurut Najwa, negara harusnya memberikan kemudahan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk maju mengikuti pemilihan pemimpin, bukan hanya mempermudah. Karena apa gunanya mempermudah batas usia kalau lu mau menjadi calon gubernur, calon wakil gubernur, calon presiden, calon wakil presiden, kalau anak muda yang tidak merupakan bagian dari elit politik tidak punya kesempatan dan akses untuk memanfaatkan kemudahan itu. Jadi intinya tuh bukan mempermudah tapi mempermudah. Sekarang realitanya kalau tidak punya darah politik, kalau tidak dekat dengan oligarki elit partai, kalau nggak punya uang atau logistik yang besar,
sangat kecil kemungkinan bisa masuk jadi kandidat kepemimpinan di level apapun di negeri ini. Kalau bukan anaknya siapa, kalau bukan pamannya siapa, kalau bukan punya teman dekat di elit partai, anak muda tidak akan punya kesempatan itu. Ia lalu mengkritisi apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Para pemimpin muda yang maju dalam pemilu adalah mereka yang memiliki hubungan dengan para elite di negeri ini, sehingga orang-orang biasa tidak dapat mengikuti kontestasi pemilihan pemimpin di negeri ini. Artinya, keputusan MA tersebut hanya untuk anak muda yang memiliki darah biru. Jadi agenda mendesaknya itu bukan mempermudah tapi mempermudah. Dan kalau kita bicara soal, dan ini bukan hanya di eksekutif loh, di legislatif, CSIS kemarin baru mengeluarkan hasil studinya. 138 dari 580 anggota DPR yang akan terpilih di 2024 ini, itu terlibat dinasti politik. Spesifik bicara anak muda, lebih dari 50% anggota DPR muda yang terpilih, 57,5%, itu terasosiasi dengan politik dinasti.